Selamat siang. Terima kasih kepada moderator dan komoderator dan panitia Inaveres Virtual Meeting atas kesempatan yang diberikan. Siang ini akan saya sampaikan topik tentang evolusi dari retinal detachment management. Sebelum kita nanti akan melakukan diskusi yang panjang dengan video session yang menarik, kita perlu mengetahui tentang evolusi manajemen dari retinal detachment. Mohon izin share screen. Terima kasih. Topik yang akan saya sampaikan adalah evolusi dari manajemen rheumatogenic retinal detachment. Kita perlu tahu, jadi ini tokoh dari evolusi manajemen retinal detachment, yaitu Jules Gonin, dokter mata dari Switzerland, 1870 sampai 1935. Jadi evolusi manajemen retinal detachment ini kita bagi menjadi pregonin dan postgonin. Aristoteles mengatakan bahwa apabila Anda ingin mengerti sesuatu, observe it beginning and its development. Jadi kita perlu tahu awalnya seperti apa dan perkembangannya seperti apa. Perubahannya sangat-sangat signifikan. Kita ketahui dulu TV besar, sekarang kecil. Orang dulu kecil, sekarang besar. Mohon maaf. Sebelum kita bicara tentang evolusi manajemen retinal detachment, kita perlu tahu apa itu retinal detachment secara singkat. Retinal detachment ini adalah terlepasnya RPE dan neurosensoric epithelium. Ada 4 seperti kita ketahui bersama. Kategorinya yaitu rheumatogenic, tractional, non-rheumatogen, dan combined. Bagaimana memanage retinal detachment ini, khususnya pada yang rheumatogen tentunya. Untuk non-rheumatogen itu lain lagi manajemennya. Prinsip dari retinal reattachment ada 3. Pertama, close the tear, jadi tutup. Seal the break, jadi lekatkan break tersebut. Dan yang ketiga adalah release the vitreoretinal traction, jadi traksinya yang kita hilangkan atau kurangi. Kembali kita ke sejarah, kita lihat seperti apa. Awal dari semua ini adalah diciptakannya atau di alat ophthalmoscope yang membantu kita untuk mendiagnosa semua kelainan-kelainan khususnya retinal detachment, yaitu ophthalmoscope Helmholtz 1851 dengan segala keterbatasannya. Kemudian ini dilanjutkan oleh Charles Kippen dengan indirect ophthalmoscope tahun 1947, dan kemudian alat-alat yang makin modern. Kita lihat skema dari evolusi ini. Jadi evolusi ini mulai atau kita lihat ada pregonin dan postgonin dengan ophthalmoscope zaman Helmholtz pada pregonin dan indirect ophthalmoscope dari Kippen pada postgonin. Jadi pada waktu itu Gonin tahun 1919 melakukan sebuah metode acupuncture yang sangat fenomenal, yang kemudian tentunya berkembang dengan modern scleral buckling oleh Custodis 1949, dan sekarang oleh Mackamer ini menjadi sebuah modern close vitrectomy sejak tahun 1971. Sekarang semakin modern lagi.
Kita lihat pada pre-Guanyin era, ada macam-macam teknik yang dilakukan pada waktu itu. Mulai dari medical therapy, chorioretinal adhesion, subconjunctival injection, intravitreal teknik, retinal suturing, scleral resection. Ini pun saya tidak mengalami tindakan-tindakan ini. Yang penting adalah bahwa pada era itu keberhasilannya sangat-sangat rendah, sangat-sangat kecil, dan kenapa ini terjadi? Karena bahwa sealing the retinal break itu dianggap tidak penting untuk operator pada waktu itu. Sekarang berkembang setelah Julius Guanyin era ini, Julius Guanyin menemukan mengidentifikasi adanya retinal breaks sebagai penyebab dari retinal detachment yang menyebabkan metode-metode operasi ini menjadi lebih berhasil karena ditemukannya, diidentifikasinya retinal break sebagai penyebab utama dari retinal detachment. Pertama disampaikan di Swiss Ophthalmology Society pada 1919. Pada waktu itu, Guanyin menyampaikan adanya sebuah ignipuncture teknik, yaitu dengan segala macam prosedur yang sangat sulit, sangat harus teliti dan dirawat selama 3-4 minggu. Bayangkan, 3-4 minggu. Sekarang bisa tidak usah dirawat atau cuma 1 hari saja barangkali. Waktu itu hasilnya cukup baik, tapi banyak sekali kesulitan yang dialami. Seperti lokalisasi dari break itu harus persis sekali, tidak efektif pada break yang besar atau multiple, dan adanya vitreous loss atau adanya inkarserasi retina, bahkan ada pengerutan dari retina, ada robekan baru, intraocular hemorrhage, dan teknik dari Guanyin ini dimodifikasi oleh teman-teman sejawat yang lainnya. Kita lihat setelah Guanyin ini banyak sekali evolusi dari teknik pada waktu itu. Di antaranya diatermi retinopexy, ada gas tamponat, scleral resection, kemudian ada scleral surgery without tissue resection, dan lain sebagainya. Sampai terakhir ini, scleral buckling with exogenous material. Ini yang saat ini kita kenal teknik ini. Kita lihat seperti apa scleral buckling dengan exogenous material. Ini disampaikan oleh Custodis 1949. Pada waktu itu dilakukan sebuah exoplan di sklera. Kemudian Ernst Custodis ini tidak melakukan SRF drainase. Kemudian Skepen tahun 57 menyampaikan bahwa ini bisa dilakukan dengan drainase subretinal fluid. Kemudian Linkov memodifikasi lagi tahun 65, dilakukanlah dengan kriopexy. Ini metode yang kita kenal scleral buckling ini sampai saat ini. Kita masuk ke modern vitreous surgery era. Modern vitreous surgery ini mulai berkembang setelah dicanangkan oleh Robert McKemmer tahun 1971. Robert McKemmer ini ada seorang dokter pionir untuk modern vitreous surgery teknik dengan closed eye system melalui pars plana dengan microsurgical prosedur
dengan instrumen-instrumen tentunya ada infusion, endo-elimination, cutting, suction seperti yang selama ini kita kenal. Tapi pada waktu itu belum secanggih atau sebaik saat ini. Tapi prinsipnya sudah disampaikan oleh Robert McNamara pada waktu itu. Seperti ini, cutter, kemudian ini teknik tektomisnya. Aksesoris yang muncul atau yang berkembang mulai dari operating microscope, contact lens, non-contact viewing system, intraocular photocoagulation, ada fragmatome, ada endoseizure, endoforceps, dan lain sebagainya. Juga termasuk intraocular tamponade, mulai dari gas, silicone oil, ada heavy fluid, ada heavy silicone oil. Ini berkembang sangat hebat sampai saat ini. Dan setelah itu ada banyak alternatif, diantaranya pneumatic retinopexy oleh Hilton dan Grizzard tahun 1986. Kemudian ada Linkoff orbital balloon tahun 1979. Kita lihat seperti apa. Pneumatic retinopexy ada 4 prosedur. Pertama parasentesis, kemudian yang kedua adalah cryopexy, kemudian yang ketiga gas injection, kemudian terakhir adalah head positioning. Ini teknik ini sukses rate-nya cukup tinggi pada phakic 71-84%, tapi kriteria selection-nya harus betul-betul sangat baik untuk supaya hasilnya baik. Yang berikutnya adalah Linkoff orbital episcleral balloon. Ini pertama identifikasi break, kemudian insisi konjungtiva, cryopexy, kemudian balon itu diinsersikan, kemudian dikembangkan balon itu. Setelah itu beberapa hari balon itu dikempeskan kembali. Tapi saya pun tidak mengalami ini, dan sekarang pun kurang populer teknik Linkoff balloon ini. Kembali lagi ke sini, jadi kita harus tahu secara sederhana saja bahwa perkembangan evolusi manajemen retinal detachment ini mulai dari Gonin. Ada pre-Gonin dan post-Gonin. Sebelumnya ada Helmholtz ophthalmoscope. Sekarang setelah post-Gonin ini ada indirect ophthalmoscope oleh Skippen 1947. Kemudian Gonin ini 1919 di modern lagi berkembang oleh Custodis dengan modern scleral buckling yang selama ini kita kenal. Kemudian sejak McKemmer tahun 1971 melakukan sebuah modern close vitrectomy, maka modern close vitrectomy ini berkembang sangat-sangat pesat dengan prinsip yang disampaikan oleh McKemmer pada waktu itu. Kembali sekarang modern itu menjadi robotic surgical era. Sekarang sudah masanya lebih canggih lagi, dan ini dilakukan oleh teman-teman di luar pelayanan mata, dan juga di mata kita sudah mengarah ke sini dengan melakukan sebuah teknik menggunakan kacamata 3 dimensi yang tekniknya masih tetap berbasiskan McKemmer, tapi viewingnya sudah lebih baik lagi. Demikian evolusi dari manajemen retinal detachment ini yang agaknya perlu kita ketahui bersama supaya kita mengerti yang tadi Aristoteles bilang bahwa kita perlu tahu its beginning and its development supaya kita bisa melakukannya ke depan dengan lebih baik lagi.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.